Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang alat ukur dasar dan pembanding. Jadi, alat ukur dasar dan pembanding itu dibagi menjadi dua. Itu berdasarkan cara pembacaan skala ukurnya. Yang pertama itu ada alat ukur langsung. Nah, yang dimaksud alat ukur langsung ini adalah alat ukur yang dapat langsung dibaca pada alat ukur tersebut. Jadi, hasilnya itu dapat langsung kita baca pada alat ukur tersebut. Contohnya ada jangka sorong, mikrometer, mistar, busur derajat, dan lain-lain. Yang kedua, ada alat ukur tidak langsung. Nah, hasilnya itu dapat dibaca dengan bantuan alat ukur langsung. Contohnya ada telescoping, inside dan outside caliper. Selanjutnya, alat ukur dasar dan pembanding lagi. Nah, pembagian alat ukur berdasarkan ketelitian pengukurannya. Yang pertama itu ada pengukuran presisi, yang kedua itu ada pengukuran tidak presisi. Jadi yang pertama, pengukuran presisi itu pengukuran dengan ketelitian 0,05, 0,02, 0,01 sampai dengan mikron. Nah, contohnya jangka sorong dan mikrometer itu sangat presisi. Nah, yang kedua, pengukuran tidak presisi itu biasanya menggunakan alat ukur yang tidak langsung dengan ketelitiannya 0,5 mm. Contohnya itu ada rollmeter, barmeter, dan lain-lain. Nah, yang pertama itu kita akan membahas alat ukur langsung. Tapi alat ukur dasarnya dulu ya. Yang pertama itu ada mistar ukur. Nah, mistar ukur ini untuk mengetahui nilai panjang, lebar, tinggi, atau ketebalan dan kedalaman. Alat ini berbentuk pipih lurus dilengkapi dengan satuan ukuran metrik dan imperial. Mistar dengan satuan metrik atau milimeter, sedangkan mistar satuan imperial atau inci. Jadi biasanya yang kita sebut dengan penggaris. Yang di sini ada gambarnya itu penggaris besi. Jadi di sisi atasnya biasanya itu milimeter dan di sisi bawahnya itu inci. Nah, yang kedua ada busur derajat atau protector. Jadi busur derajat atau protector ini mengukur dan membentuk sudut antara dua bidang permukaan benda kerja yang saling bertemu. Protektor sederhana biasanya terdiri dari cakram pipi, separuh lingkaran berskala mulai dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat dan bilah putar. Nah, ini bagian-bagiannya itu yang pertama, jadi dia nanti bilah putarnya itu bisa di gerak-gerakin ya kalau baut penguncinya itu kita kendorin. Nah, terus itu ada porosnya di tengah. Terus lalu ada cakram berskalanya. Nah, itu cakram berskalanya 0 sampai 180 derajat. Nah, lalu ada penyiku. Nah, ini biasanya tukang bangunan dan lain-lain itu suka pakai penyiku ini untuk bikin sudut. Nah, ini salah satu alat pada alat kerja bangku yang terbuat dari baja yang berfungsi untuk memeriksa ketepatan sudut pada benda kerja. Umumnya, penyiku memiliki besaran sudut 90 dan 135 derajat. Nah, lalu ada mal radius. Nah, ini. Mal radius diproduksi dalam bentuk set yang terdiri dari beberapa tingkat besaran radius, misalnya R1 sampai 7 mm, baik untuk pemeriksaan radius luar maupun radius dalam. Mal radius dibuat dari pelat baja perkakas. Nah, ini contoh dari gambar mal radiusnya. Nanti minggu depan atau pokoknya kalau ada waktu saya kasih tahu cara penggunaan dari masing-masing alatnya. Lalu ada jangka bengkok. Nah, jangka bengkok ini jangka yang kedua kakinya dibuat melengkung ke dalam,
terbuat dari baja perkakas. Berfungsi untuk mengukur ukuran luar, diantaranya ketebalan benda kerja, diameter luar benda, terus kesejajaran dua permukaan bidang pada sebuah benda kerja. Nah, bentuknya seperti ini, jadi nanti dia mencekram gitu ya. Lalu ada jangka kaki, yang tadi kan membengkoknya ke dalam, yang ini membengkoknya keluar. Nah, jangka kaki ini jangka yang pada ujung kedua kakinya dibuat bengkok keluar. Jangka kaki terbuat dari baja perkakas dan berfungsi sebagai mal atau untuk mengukur ukuran dalam, diantaranya diameter lubang, diameter dalam dari pipa, atau celah pada benda kerja. Nah, lalu ada yang terakhir ini, ada height gauge. Nah, height gauge ini berfungsi untuk mengukur tinggi benda terhadap suatu bidang acuan atau bisa juga untuk memberikan tanda goresan secara berulang terhadap benda kerja sebagai acuan dalam proses pengerjaan selanjutnya atau pemesinan. Nah, ini ya alatnya, nanti biasanya untuk mengukur ketinggian benda, seperti itu. Jadi cukup untuk hari ini kita mengenal alat ukur dasar. Nanti untuk cara penggunaannya, untuk yang kalian belum mengerti, nanti saya kasih videonya ya di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.